Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega, gadis desa sederhana, berangkat ke luar negeri demi keluarganya. Ia ditempatkan di rumah mewah seorang pria kaya bernama Tuan Hussein. Awalnya Mega bekerja seperti biasa, tapi perlahan ia mulai merasakan hal aneh. Sang majikan sering memberinya minuman, lalu Mega tiba-tiba tertidur dan terbangun dalam keadaan lemah, dengan situasi yang membuatnya syok. Dari hari ke hari, perlakuan Tuan Hussein semakin berani, dan Mega hanya bisa terjebak di antara ketakutan dan kebutuhan. Hingga akhirnya, ia pulang ke kampung dengan membawa banyak uang, tapi juga membawa rahasia kelam yang tidak pernah bisa ia ceritakan pada siapapun. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Mega adalah gadis desa yang sejak kecil hanya mengenal kesederhanaan. Ayahnya meninggal ketika ia masih berusia 5 tahun, meninggalkan luka yang begitu dalam di hatinya. Ibunya merantau jauh ke negeri asing dengan harapan bisa mengirimkan uang, tapi kiriman itu hanya datang sesekali, kadang tak cukup untuk kebutuhan. Sejak itu, Mega dan adiknya hanya bergantung pada sang nenek yang renta, yang tiap hari berjualan pisang goreng di depan rumah reot mereka. Setiap pagi Mega melihat nenek menyalakan tungku, menyiapkan adonan, dan menata meja kayu lapuk tempat ia berjualan. Bau minyak goreng yang menyesakkan dan asap tungku yang menyengat jadi saksi perjuangan hidup mereka. Kadang hasil jualan hanya cukup untuk membeli beras, bahkan sering harus berhutang di warung. Mega tumbuh besar dengan pemandangan penderitaan, dan dalam hatinya terukir tekad bahwa suatu hari ia harus mengubah nasib keluarga ini. Masa remajanya bukanlah masa yang indah, karena Mega lebih banyak menghabiskan waktu membantu nenek daripada bermain. Ia harus menjaga adiknya yang masih kecil, memastikan adiknya tetap sekolah meski dengan seragam yang sudah lusuh dan buku yang penuh coretan bekas pemakaian lama. Setiap kali melihat adiknya murung karena diejek teman-temannya, hati Mega serasa diremas. Ada kalanya Mega sendiri menangis diam-diam di sudut kamar, merasa hidupnya tidak adil. Tapi di depan nenek, ia selalu berusaha tersenyum, pura-pura kuat agar tidak menambah beban pikiran orang tua yang sudah renta itu. Tekanan hidup yang berat kadang membuatnya ingin menyerah. Namun tiap kali ia melihat wajah polos adiknya, ia kembali menguatkan diri. Mega sadar, jika ia menyerah, maka keluarganya akan semakin tenggelam dalam kemiskinan. Maka, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi cahaya bagi keluarganya. Saat usianya genap 25 tahun, Mega merasa waktunya telah tiba. Ia tidak ingin selamanya hanya menatap masa depan dari balik jendela rumah reot, menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Ia mulai mencari informasi tentang pekerjaan di luar negeri, meski banyak tetangga yang meremehkan. Perempuan desa sepertimu mana bisa kerja di negeri orang? Nanti kau hanya jadi pembantu rendahan, kata beberapa orang dengan nada mengejek. Perkataan itu menusuk hatinya, namun justru menjadi cambuk yang semakin menguatkan tekadnya. Ia tahu jalan ini berisiko, tapi ia rela menghadapinya demi keluarganya. Dengan diam-diam, ia mendatangi agen penyalur tenaga kerja, mendaftar, dan mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Hatinya bergetar, antara takut dan penuh harapan, karena ia tahu inilah langkah pertama menuju perubahan. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, rumah kecil mereka penuh dengan rasa haru. Neneknya menahan tangis sambil berulang kali berpesan, "Jaga dirimu baik-baik di negeri orang, Nak. Jangan pernah lupa sholat dan jangan lupakan keluarga di sini." Adiknya hanya bisa memeluk Mega erat-erat, tak ingin melepas kakaknya pergi. Mega memakai kaos hitam sederhana, memegang koper hitam yang menjadi saksi langkah besar dalam hidupnya. Meski tampak tegar di depan nenek dan adiknya, sebenarnya air matanya sudah menetes sejak subuh. Perpisahan itu terasa begitu berat, seolah ia meninggalkan separuh jiwanya di kampung halaman. Namun, ia terus menguatkan hati, membisikkan janji, ia akan pulang membawa harapan, membawa kehidupan yang lebih layak bagi orang-orang yang ia cintai. Ketika bus yang akan membawanya menuju bandara mulai melaju, Mega menoleh ke belakang. Dari jendela, ia masih bisa melihat neneknya melambaikan tangan dengan mata berkaca-kaca,
Sementara adiknya berlari kecil mengikuti bus hingga tubuhnya tertinggal di kejauhan. Pemandangan itu membuat dada Mega sesak, seperti ditusuk pisau berulang kali. Tangannya menggenggam erat koper hitam, seolah di dalamnya terkunci semua doa dan harapan keluarganya. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, mungkin penuh tantangan, bahkan bahaya yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, dalam hatinya berkobar satu keyakinan, ia tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Mega menutup mata, membiarkan air mata jatuh, sambil berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kuat, aku harus berhasil. Demi nenek, demi adikku, demi masa depan. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Mega akhirnya sampai di negeri tujuan. Ia dibawa oleh agen ke sebuah lingkungan elit yang sangat berbeda dengan kampung halamannya. Jalan-jalan lebar dengan pepohonan rapi di kiri kanan, rumah-rumah megah dengan pagar tinggi, dan mobil-mobil mewah berjejer di garasi. Mega nyaris tidak percaya matanya ketika agen menurunkannya di depan sebuah rumah besar bercat putih dengan pintu gerbang besi yang menjulang. Hatinya berdegup kencang, antara takjub dan takut. Inilah tempat di mana ia akan bekerja, tempat yang mungkin akan menentukan nasib keluarganya. Namun, dalam hati kecilnya muncul rasa asing yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada sesuatu yang tidak biasa di balik kemewahan itu. Mega menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Pintu rumah besar itu terbuka, dan muncullah sosok pria bernama Tuan Hussein, majikan barunya. Ia berusia 45 tahun, tinggi, berwajah tampan dengan sorot mata tajam yang langsung membuat Mega gugup. Senyum kecil menghiasi wajahnya, namun entah kenapa senyum itu terasa dingin, seperti menyimpan sesuatu. Tak lama kemudian, muncul seorang wanita anggun berusia sekitar 40 tahun, yang ternyata adalah istri Tuan Hussein. Wanita itu berbicara dengan ramah, namun di antara kalimat-kalimatnya terselip pengumuman mengejutkan. Ia harus pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis dalam waktu yang cukup lama. Mega tercekat mendengarnya, menyadari bahwa ia akan tinggal hanya dengan Tuan Hussein di rumah sebesar itu. Dadanya bergetar, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Namun ia hanya bisa menunduk sambil mengiyakan setiap perintah. Hari-hari awal Mega berjalan sesuai tugasnya. Pagi ia bangun lebih cepat, menyapu halaman luas yang dipenuhi daun gugur. Lalu ia mengepel lantai mengkilap yang begitu besar hingga membuatnya kelelahan. Siang ia sibuk mencuci pakaian, menata kamar, dan membersihkan ruang tamu yang penuh dengan perabot mahal. Malamnya ia menyiapkan makan malam dengan penuh ketelitian. Takut salah sedikit saja akan dianggap ceroboh. Dari luar, kehidupannya tampak teratur dan berjalan normal. Tapi di dalam hati Mega mulai merasa diawasi. Setiap kali ia melewati ruang kerja, ia bisa merasakan tatapan tajam Tuan Hussein, seakan pria itu sedang memperhatikannya dari balik pintu. Ia berusaha menepis prasangka, namun rasa tidak nyaman itu semakin hari semakin kuat. Meski rumah itu dipenuhi keindahan dan kemewahan, Mega merasa ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Malam-malam terasa sunyi, hanya ada suara detik jam yang berdetak nyaring di ruang tengah. Kadang Mega diam-diam menelpon nenek dan adiknya di kampung, mengabarkan bahwa ia baik-baik saja, meski sebenarnya hatinya penuh kegelisahan. Suatu malam, saat ia sedang berbicara di kamar kecilnya, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di luar pintu mendengarkan. Jantungnya berdegup kencang, namun ketika ia membuka pintu, hanya ada lorong sepi yang panjang dan lampu temaram. Perasaan aneh itu membuat Mega semakin sulit tidur. Bahkan ia sering bermimpi buruk seolah ada sesuatu yang menunggunya di rumah itu. Ia mulai bertanya-tanya, apakah rumah besar itu benar-benar tempat yang aman, atau justru menyimpan rahasia yang kelam. Puncak rasa aneh itu datang ketika suatu sore, setelah ia selesai membersihkan ruang makan, Tuan Hussein memanggilnya. Suaranya terdengar tenang namun tegas, membuat Mega tak berani menolak. Ia dipersilakan duduk di ruang tengah. Lalu Tuan Hussein menawarkan segelas minuman dingin padanya. Mega terdiam sejenak, ragu untuk menerima. Ia merasa ada sesuatu di balik tatapan pria itu yang sulit dijelaskan. Tapi karena takut dianggap tidak sopan, ia pun mengangguk dan perlahan meneguk minuman itu. Saat cairan dingin itu mengalir ke tenggorokannya,
Mega merasakan sensasi aneh, kepalanya terasa ringan, tubuhnya mulai lemas. Seketika pandangannya mulai kabur, dan sebelum sempat berkata apa-apa, Mega kehilangan kesadaran. Mega terbangun dengan tubuh terasa sangat berat, seakan seluruh tenaganya hilang begitu saja. Matanya perlahan membuka, namun pandangannya buram dan sulit fokus. Ia mendapati dirinya terbaring di sofa ruang tamu, rambutnya berantakan, dan bajunya tampak kusut seolah ia baru saja melewati badai. Dengan bingung, ia menoleh ke sekeliling, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba ia melihat sosok Tuan Hussein berdiri tak jauh darinya. Wajahnya terlihat tenang namun matanya memandang dengan sorot yang sulit dimengerti. "Kau tadi pingsan mendadak," ucapnya dengan nada datar. Mega mencoba mempercayai kata-kata itu, tetapi hatinya menolak. Ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia tidak memiliki cukup keberanian untuk bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk kecil sambil menahan perasaan takut yang semakin menebal di dadanya. Hari-hari berikutnya Mega berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Ia bangun pagi, menyapu, mengepel, mencuci, hingga menyiapkan makan malam seperti rutinitasnya sebelumnya. Namun, bayangan tentang kejadian itu terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat Tuan Hussein berjalan melewati lorong, jantungnya berdetak lebih cepat, seolah tubuhnya sendiri memberi tanda bahaya. Malam-malamnya semakin tidak tenang. Ia kerap terbangun dari tidur dengan keringat dingin, bermimpi tentang dirinya yang kehilangan kendali atas tubuhnya. Kadang ia teringat wajah nenek dan adiknya. Lalu ia berusaha menenangkan diri dengan mengatakan bahwa semua ini hanya perasaan takut berlebihan. Tapi semakin ia mencoba menolak, semakin kuat firasat buruk itu menempel. Mega merasa seperti terjebak dalam rumah besar yang indah namun penuh rahasia. Suatu sore, kejadian itu kembali terulang. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Mega dipanggil oleh Tuan Hussein ke ruang tengah. Pria itu kembali menawarinya segelas minuman. Hati Mega bergejolak, antara ingin menolak namun takut menyinggung majikannya. Tatapan tajam Tuan Hussein membuatnya tak kuasa menolak, sehingga ia kembali menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Mega meneguk perlahan, berharap tidak terjadi apa-apa. Tapi tubuhnya segera bereaksi. Kepalanya terasa berat, matanya sulit terbuka, dan tubuhnya seolah tidak lagi menjadi miliknya. Kali ini ia benar-benar sadar ada sesuatu yang tidak normal dengan minuman itu. Dalam detik-detik terakhir sebelum kehilangan kesadaran, Mega melihat sekilas senyuman samar di wajah Tuan Hussein, senyuman yang membuat darahnya berdesir ngeri. Ketika terbangun, Mega mendapati dirinya tidak lagi di sofa ruang tamu, melainkan di sebuah kamar besar yang asing baginya. Tubuhnya terasa lemah, hanya berbalut sprei tipis yang membungkusnya. Pandangannya terhenti pada sosok Tuan Hussein yang berdiri di dekat ranjang, memperhatikannya dengan wajah serius. Mega langsung tersentak, matanya melebar penuh keterkejutan, sementara tubuhnya bergetar hebat. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan suara serak bercampur ketakutan. Hussein tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis seolah sedang menikmati ketegangan itu. Mega merasakan campuran amarah, malu, dan ketakutan yang sulit ia kendalikan. Hatinya berteriak untuk segera keluar dari rumah itu. Namun tubuhnya masih belum mampu bergerak bebas. Situasi itu membuatnya semakin merasa terjebak dalam permainan yang ia tidak mengerti. Mega mencoba menegakkan diri, menatap Hussein dengan tatapan penuh keberanian meski tubuhnya masih gemetar. "Apa yang kau lakukan padaku?" tanyanya lagi dengan suara bergetar. Hussein akhirnya membuka suara, dengan nada tenang yang justru membuat bulu kuduk Mega merinding. Ia berkata bahwa sudah lama ia menginginkan kehadiran seorang wanita muda di sisinya, seseorang yang bisa menemaninya dalam sepi di rumah megah itu. Kata-kata itu menghantam Mega seperti palu godam, membuatnya benar-benar syok. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi pikirannya dipenuhi ketakutan. Dalam benaknya hanya ada satu hal, bagaimana caranya ia bisa selamat dari situasi ini. Namun, ia juga sadar bahwa uang yang ia kejar untuk keluarganya kini seakan diikat dengan rahasia kelam yang mulai menjerat dirinya. Mega duduk terpaku di atas ranjang dengan tubuh yang masih terasa lemas.
Sorot matanya memandang Tuan Hussein penuh tanda tanya dan ketakutan. Semua perasaan bercampur menjadi satu. Marah, bingung, takut, dan tak percaya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa lumpuh, seolah tak sanggup menahan tubuhnya sendiri. Hussein masih berdiri di dekatnya, menatap dengan senyum samar yang sulit ditebak. "Kau harus tenang, Mega. Kau tidak perlu takut," ucapnya dengan nada yang seakan menenangkan, namun justru semakin membuat Mega ngeri. Kata-kata itu terasa seperti perangkap halus yang menyembunyikan maksud tersembunyi. Dalam hati, Mega tahu ada sesuatu yang sangat salah, namun ia tidak punya cukup kekuatan untuk melawan. Keesokan harinya, Mega mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia kembali melakukan pekerjaannya, menyapu, mengepel, dan memasak seperti biasanya. Namun, setiap kali ia bertemu tatapan mata Tuan Hussein, tubuhnya merinding. Tatapan itu berbeda. Ada semacam penguasaan yang membuat Mega merasa seperti burung kecil di dalam sangkar emas. Mega tidak berani membicarakan hal itu kepada siapapun. Bahkan ketika ia menelpon nenek dan adiknya, ia hanya bisa berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal dalam hatinya ia sedang berteriak minta tolong. Malam-malam terasa semakin panjang, dan tidur menjadi sesuatu yang menakutkan baginya. Ia mulai merasa bahwa rumah mewah itu bukanlah tempat tinggal, melainkan sebuah jebakan yang perlahan menghisap kebebasannya. Beberapa hari kemudian, kejadian itu kembali terulang. Hussein kembali menawarkan segelas minuman, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam dan penuh tekanan. Mega sempat menolak dengan halus, namun pria itu berkata dengan suara dingin, "Kau tak pantas menolak pemberianku." Kata-kata itu membuat Mega gemetar, dan akhirnya ia kembali meneguk minuman itu dengan pasrah. Sama seperti sebelumnya, kepalanya berat, tubuhnya melemah, dan kesadarannya mulai menghilang. Ketika terbangun, ia lagi-lagi mendapati dirinya di kamar besar yang sama, dengan kondisi tak berdaya. Hussein kali ini duduk di kursi dekat ranjang, menatapnya tanpa berkedip. "Aku sudah lama mendambakan wanita sepertimu, Mega. Kau tidak mengerti betapa kesepiannya hidupku di rumah besar ini," ujarnya dengan nada serius. Mega tercekat, jantungnya berdetak kencang, dan hatinya penuh amarah bercampur ketakutan. Mega memberanikan diri untuk bersuara, kali ini dengan nada yang lebih keras. "Kau tak berhak melakukan ini padaku," teriaknya sambil menahan air mata. Namun, Hussein tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia hanya menatap Mega dengan ekspresi dingin, lalu berdiri mendekat, membuat Mega semakin terpojok. "Kau akan tetap di sini, Mega. Aku bisa memberikan apapun yang kau butuhkan. Uang, kenyamanan, semua ada padaku. Kau hanya perlu menemaniku." Kata-kata itu membuat Mega merinding dari ujung kepala hingga kaki. Ia merasa hidupnya sedang diperjualbelikan tanpa suara, seakan semua pengorbanannya untuk keluarga kini berubah menjadi jerat yang menahan kebebasannya. Dalam hati, Mega berteriak, berharap ada jalan keluar dari situasi yang menyesakkan ini. Beberapa hari setelah itu, Hussein benar-benar membuktikan ucapannya. Ia memberikan Mega sejumlah uang yang sangat besar, jumlah yang bahkan tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Mega menatap uang itu dengan tangan gemetar. Hatinya berperang keras. Di satu sisi, uang itu bisa mengubah kehidupan nenek dan adiknya, membuat mereka keluar dari kemiskinan. Namun di sisi lain, uang itu terasa seperti noda gelap yang akan selalu menghantuinya. Mega merasa terperangkap dalam dilema. Menerima uang itu berarti membawa rahasia yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun, tetapi menolak berarti kehilangan kesempatan mengangkat keluarganya dari penderitaan. Dengan air mata menetes, ia menggenggam uang itu, sambil berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini akan menjadi kali terakhir ia terjebak dalam dunia penuh kegelapan ini. Hari keberangkatan Mega kembali ke tanah air akhirnya tiba. Dengan uang yang diberikan oleh Hussein, ia berhasil menyelesaikan kontraknya lebih cepat dan memilih pulang ke kampung halaman. Saat berdiri di bandara, koper hitamnya kini terasa jauh lebih berat, bukan hanya karena pakaian dan barang-barang di dalamnya, melainkan juga karena beban rahasia besar yang ia bawa dalam hati.
Ia memandang sekeliling, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti bayangan masa lalu yang mengikuti tanpa henti. Mega tahu, ia pulang dengan wajah tersenyum, tetapi hatinya tidak lagi sama. Ia telah berubah, dan perubahan itu akan selalu mengingatkannya pada rumah besar yang menyimpan rahasia kelam. Sesampainya di kampung, Mega disambut dengan tangis haru nenek dan adiknya. Mereka memeluknya erat-erat, seakan tak ingin melepaskan lagi. Nenek menatap Mega dengan mata berkaca-kaca, tak henti mengucapkan syukur karena cucunya akhirnya kembali dengan selamat. Adiknya tersenyum lebar ketika melihat Mega membawa koper berisi banyak hadiah dan kabar tentang uang yang cukup untuk memperbaiki rumah mereka. Rumah reot itu akhirnya bisa diperbaiki, atapnya diganti, lantainya dipasang keramik, dan halaman kecil mereka menjadi tempat yang lebih layak untuk berjualan. Dari luar, kehidupan keluarga itu terlihat berubah menjadi lebih baik. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Mega hanya bisa menunduk, menyembunyikan rasa bersalah yang semakin menekan jiwanya. Hari-hari berikutnya di kampung, Mega mulai membantu nenek memperluas usaha berjualan pisang goreng. Dengan modal besar yang ia bawa, mereka bisa membuka warung kecil di pinggir jalan, menarik banyak pelanggan. Kehidupan mereka perlahan membaik. Adiknya bisa melanjutkan sekolah tanpa perlu khawatir biaya. Setiap orang di desa memuji Mega sebagai sosok pahlawan keluarga, gadis sederhana yang berhasil merantau dan pulang membawa keberkahan. Namun, hanya Mega yang tahu bahwa semua pujian itu adalah pedang bermata dua. Di dalam hatinya, ia merasa seperti orang asing yang hidup dengan topeng, tersenyum di luar namun terluka di dalam. Setiap malam ketika ia menutup mata, bayangan Tuan Hussein dan rumah mewah itu kembali menghantui tidurnya. Mega sering duduk sendirian di teras rumah baru mereka pada malam hari. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah setelah hujan. Namun ketenangan itu selalu terganggu oleh ingatan pahit yang tak pernah hilang. Ia teringat senyum samar Hussein, tatapan dingin yang menusuk, dan rasa tak berdaya ketika tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Mega menggenggam erat tangannya sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa ia sudah bebas. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat bayangan itu mengikat. Ia sadar bahwa uang bisa mengubah kehidupan keluarganya, tapi tidak bisa menghapus luka yang membekas di hatinya. Rahasia itu kini menjadi beban abadi, sesuatu yang tak bisa ia ceritakan kepada nenek ataupun adiknya. Pada akhirnya, Mega hanya bisa berjanji pada dirinya sendiri. Ia bertekad untuk menjaga rahasia itu rapat-rapat, sekaligus berusaha menjalani hidup baru dengan sebaik mungkin. Ia ingin memastikan bahwa apapun yang ia alami tidak akan sia-sia, bahwa pengorbanannya benar-benar membawa perubahan nyata bagi orang-orang yang ia cintai. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu luka itu tidak akan pernah hilang. Ia akan selalu bertanya-tanya, apakah langkah yang ia ambil adalah benar, ataukah hanya bentuk lain dari keterjebakan. Dengan menatap langit malam yang penuh bintang, Mega berbisik lirih. "Aku sudah pulang, tapi aku tidak pernah benar-benar bebas." Rahasia itu kini menjadi bagian dari dirinya, sebuah cerita gelap yang hanya diketahui oleh dirinya dan Tuan Hussein.